Firman Tuhan berjudul Kebangkitan Yesus Menjawab Kebutuhan Gereja Tuhan. Mari kita membuka Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi dengan kata lain dikatakan di sini bahwa Yesus dia menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dia benar-benar hidup. Dan selama 40 hari dia muncul dalam berbagai situasi dan kondisi. Yesus muncul, dia menunjukkan diri, dia menyatakan dirinya kepada murid-muridnya bahwa ini loh aku hidup. Nah, saya mau mengajak saudara untuk kita sejenak melihat dalam situasi yang bagaimana Yesus muncul, dan ini bukan satu kebetulan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya bukan karena dia ingin, bukan untuk sekedar show. Tetapi lebih daripada itu, saya melihat bahwa dalam situasi-situasi yang khusus, dalam satu keadaan yang khusus, Yesus itu muncul. Dan dia menjawab apa yang menjadi problem murid-murid pada waktu itu. Mari kita membaca pertama-tama di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 26. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Haleluya, terima damai sejahtera Tuhan. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini. Dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Amin. Saudara, pertama-tama kita melihat bahwa Yesus hadir di tengah-tengah murid-murid pada waktu itu untuk menjawab keraguan-raguan gereja Tuhan. Dan hal ini diwakili oleh Thomas. Yesus bangkit, Yesus hadir, Yesus muncul untuk menjawab keraguan-raguan atau kebimbangan daripada gereja. Ini problem gereja dari dulu sampai sekarang. Problem anak Tuhan. Kalau tidak melihat, tidak percaya. Kalau tidak mengalami, tidak percaya kepada janji Tuhan. Selalu menuntut bukti baru percaya. Memang pikiran manusia ini ya begitulah. Mau lihat dulu, mau lihat bukti dulu, baru yakin kepada firman Tuhan. Kadang-kadang sudah lihat pun masih tidak percaya. Seperti bangsa Israel. Sudah melihat 10 tulah, sudah mengalami Laut Merah, Laut Tebrau yang begitu dahsyat dilepaskan oleh Tuhan. Begitu enggak ada air aja sudah bersungut-sungut, sudah maki-maki Musa, maki-maki Tuhan. Makanan bosan aja sudah bersungut-sungut kepada Tuhan, mencobai Tuhan. Nah, ini problem gereja. Jadi marilah kita sebagai orang-orang percaya di zaman perjanjian baru, jangan kita lakukan apa yang sudah itu. Biarlah saudara kita mau belajar, percaya dulu dan kita akan melihat. Amin. Yesus hadir waktu itu. Dia tahu apa yang menjadi masalah gereja Tuhan. Sebab itu dia hadir, dia menjawab keraguan-raguan dari Thomas. Ini aku Thomas. Ulurkan tanganmu, cucukkan tanganmu pada lubang di tanganku, lubang di lambungku. Artinya apa? Artinya Tuhan itu mendengar apa yang dikatakan Thomas. Ya, Thomas ngomong toh,
kalau jariku ini tidak kucucukkan ke tangannya Yesus, kalau tidak kucucukkan ke lambungnya Yesus, aku tidak mungkin percaya. Aku ini lebih hebat dari kalian. Aku ini berdasarkan rasio. Kira-kira gitu yang di dalam hati Thomas. Dan Yesus mendengar. Sebab itu begitu Yesus hadir di tengah-tengah mereka, Yesus langsung dia menghadapi Thomas. Thomas, mana tanganmu? Waduh saudara, Thomas begitu dia dihadapi oleh Yesus, dia enggak tahan. Dia cuma dapat tersungkur. Dia berkata, oh my Lord, my God. Ya Tuhanku, ya Allahku. Saya yakin Thomas tidak berani mencucukkan tangan. Sudah begitu mau gimana? Begitu jelas. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu masih sabar. Meskipun kita masih bimbang, ragu kepada janji Tuhan. Toh Tuhan genapkan janjinya. Tuhan datang kepada kita, Tuhan nyatakan. Tapi Tuhan berkata apa? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah itu artinya blessed, diberkatilah. Lebih diberkati, saudara. Ya, sebab itu mari kita ambil satu keputusan, aku mau percaya kepada firman Tuhan. Meskipun aku belum melihat, aku mau pegang janji Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan. Dan percayalah, saudara akan melihat. Yang kedua, saudara, saya ajak saudara melihat di dalam Injil Yohanes pasal 21, ayat 1 mulai. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara, betapa kecewanya ya. Berusaha sepanjang malam, ikan teri aja gak dapat, saudara. Apa yang kita lihat di sini? Yesus sudah bangkit, tidak diceritakan ini hari keberapa sesudah kebangkitan. Tapi yang jelas peristiwa ini terjadi setelah Thomas. Urut-urutannya, berarti paling tidak Yesus sudah 2 kali menampakkan diri kepada murid-murid. Khususnya kepada Simon Petrus. Tetapi di sini kita melihat Simon Petrus lah yang berinisiatif mengajak teman-temannya, ayo aku mau pergi menangkap ikan. Artinya apa? Artinya aku mau balik lagi jadi nelayan saja. Sudah 3 tahun lebih kira-kira Simon Petrus enggak megang jala. Sekarang Simon Petrus mau kembali lagi menangkap ikan. Ayo aku kembali. Mengapa? Dia kecewa. Simon Petrus hatinya dilanda dengan kekecewaan yang luar biasa. Pertama-tama tentu dia kecewa kepada dirinya sendiri, ya toh? Aku kok sampai tego-tego nih nyangkal Yesus sampai 3 kali. Dia kecewa. Kedua, dia mungkin juga kecewa kepada situasi dan kondisi. Kecewa, kalau orang kecewa itu kadang-kadang tidak bisa diomongkan ya. Karena apa itu nggak bisa diomongkan, pokok ya kecewa rasanya. Mau dirinci satu-satu itu sulit. Tapi waktu itu saya yakin Simon Petrus diliputi dengan kecewaan. Jadi dia pikir, aku nggak jadi hamba-hamba Tuhanan wis. Lebih baik aku kembali lagi. Aku kembali menangkap ikan saja. Buat apa aku jadi hamba Tuhan? Aku alami yang demikian. Kekecewaan itulah yang membuat dia berinisiatif, aku pergi menangkap ikan. Dan diikuti oleh beberapa orang. Kami pergi juga. Wah, didukung. Tapi firman Tuhan berkata apa? Malam itu Simon Petrus dan teman-temannya tidak mendapat ikan. Saya yakin ini adalah satu kemurahan Tuhan. Seandainya Simon Petrus berhasil, mungkin ceritanya lain. Tapi Tuhan izinkan Simon Petrus tidak mendapat apa-apa. Ilmunya hilang. Sudah 3 tahun gak dipakai. Dia tidak mendapat apa-apa. Dan saya yakin dia bertambah kecewa lagi. Tapi di saat-saat yang seperti itu, Yesus datang kepada mereka. Menyapa mereka. Hai anak-anak. Dia panggil mereka anak-anak di ayat yang kelima. Yesus hadir untuk menjawab kekecewaan gereja Tuhan. Amin. Ada yang kecewa, mungkin sudah dikecewakan oleh orang-orang lain yang saudara kasihi, yang saudara percayai. Mungkin sudah dikecewakan dengan situasi dan kondisi dan apapun juga. Tapi mari Yesus hadir di tengah-tengah kita. Dan dia mau menjawab kekecewaan saudara. Kehadiran Yesus mengubah segala perkara. Yang tadinya Simon Petrus diliputi dengan kekecewaan. Dalam sekejap kekecewaan itu menjadi sukacita yang luar biasa.
Simon Petrus dipulihkan kembali. Dia mendapat tangkapan ikan yang luar biasa. Dan bukan itu saja, pada malam itu dia juga dipulihkan hubungannya dengan Yesus. Kalau saudara membaca di ayat-ayat selanjutnya. Yesus pulihkan Simon Petrus. Bangkitkan kembali semangatnya. Tuhan kita luar biasa. Tuhan itu tahu keadaan hati kita. Orang lain mungkin tidak tahu. Orang lain cuma tahu luarnya, tapi dia tidak tahu dalamnya. Tapi Tuhan tahu sampai ke dasar hati kita. Dan Tuhan mau menjamah saudara di tempat hati saudara yang paling dalam. Problema yang saudara hadapi, yang paling dalam di hati saudara, yang tidak bisa dikatakan kepada orang lain. Itu Tuhan tahu dan Tuhan mau selesaikan. Dia hadir untuk menjawab kekecewaan, keputusasaan gereja Tuhan. Yang ketiga, Injil Lukas pasal yang ke-24. Pada hari itu juga ada 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Inilah kejadian yang berikutnya, setting yang berikutnya di mana Yesus muncul. Dia menampakkan diri. Di sini dikatakan 2 orang murid, salah satunya bernama Kleopas, satunya tidak disebutkan. Mereka dalam keadaan, saya katakan dalam keadaan galau. Ini 2 orang murid sedang kacau hati. Satu pihak dia susah, Yesus mati. Tapi di lain pihak kalau saudara baca, dia juga mendengar katanya, si ini katanya sudah lihat Yesus, katanya Yesus bangkit. Jadi kacau, hatinya itu tidak menentu saudara. Bingung, ada 1001 pertanyaan di dalam benak mereka yang belum terjawab. Mereka berangkat dari Yerusalem dengan hati yang kacau, dengan hati yang galau. Mereka berangkat ke Emmaus. Dan di situ, di tengah-tengah 2 murid ini, Yesus nimbrung. Dia muncul, tidak tahu caranya bagaimana. Tiba-tiba dia sudah di tengah-tengah mereka dan ikut berjalan dengan mereka. Dan ngomong, bicara. Nah murid-murid dikatakan mereka tidak kenal siapa orang ketiga ini. Kok bisa ya? Padahal jalan bareng loh ini. Tapi tidak tahu dia. Tidak melihat dengan mata jasmani mereka. Ya itulah kalau orang sudah hatinya bingung. Kalau hatinya sudah tidak tenang. Yesus saja dia tidak bisa lihat. Ya toh? Berapa banyak kali kita dalam kebingungan. Kita tidak berlutut dulu, tidak berdoa. Tapi kita mungkin cari si A, si B, cari pertolongan ini, itu. Karena kita bingung, kacau hati kita. Tapi di situ Saudara Yesus mulai ngomong, bicara tentang firman. Dia mulai menjelaskan firman. Sampai mereka tiba di Emmaus. Tiba di Emmaus, mereka undang Yesus. Ayo makan sama-sama kami, kini sudah malam. Ya dipaksa-paksa akhirnya orang ini masuk juga. Begitu duduk dikatakan, dia ambil roti, dia pecah-pecah. Ini agak aneh ya. Biasanya tamu itu yang menerima bukan? Ini tamunya ini yang mengambil roti, memecah-mecahkan roti seperti tuan rumah begitu ya. Begitu roti dipecahkan, saat itu mata mereka melihat bahwa Yesus ada di tengah-tengah mereka. Haleluya. Mata rohani saudara juga akan tercelik melihat Yesus ada di tengah-tengah kita. Dan dia mau menjawab kegalauan hati saudara. Mungkin ada hati saudara yang bingung, yang kacau, tidak tenang, tidak ada damai sejahtera. Dia ada di tengah-tengah kita. Jangan biarkan dia berlalu. Undang dia, Yesus, mari masuk. Dan saat itu juga mereka dipulihkan. Dan mereka dengan sukacita, dengan semangat baru. Dikatakan waktu itu juga, that very hour, jam itu juga dikatakan mereka pulang kembali ke Yerusalem. Meskipun sudah malam. Kenapa saudara? Karena sukacita itu meluap-luap di dalam hati mereka. Kalau orang sudah sukacita dia tidak peduli lagi. Sudah capek, sudah malam tidak peduli. Dia pulang langsung dia beritakan. Kami sudah ketemu dengan Yesus. Haleluya. Yesus hadir untuk menjawab kegalauan murid-murid. Artinya God always listening and understanding. Allah selalu mendengar dan mengerti. Dia mengerti. Inilah beberapa setting di mana dikatakan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid dan menjawab apa yang menjadi problema mereka pada waktu itu. Sekarang pertanyaannya, di mana Yesus? Ya tahu? Kita tidak melihat bukan?
Dan firman Allah berkata bahwa sesudah 40 hari maka Yesus dia naik ke sorga, disaksikan oleh sekian ratus pasang mata. Dia naik ke sorga dan dia belum datang kembali. Berarti dia ada di sorga. Ya apa? Dia bisa tahu problema saya dan saudara. Bagaimana dia bisa menjawab? Saya mau tunjukkan kepada saudara. Mari kita membaca dua bagian dari firman Tuhan. Pertama di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ya, ini janji Tuhan loh ya. Perhatikan ini sebelum Yesus mati. Ini malam terakhir dia bicara. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini ayat-ayat jelas sekali. Dikatakan bahwa Yesus akan datang kembali menyertai kita. Dan kapan ini terjadi? Bukan second coming. Bukan kedatangan yang kedua kali. Ayat-ayat ini tidak berbicara tentang second coming, bukan. Kalau second coming jelas Tuhan datang kembali. Tapi kalau saudara baca, ini adalah kejadian selama kita masih ada di dunia ini. Jelas, aku akan di dalam kamu, kamu di dalam aku. Satu bagian ayat lagi. Injil Yohanes pasal 16 ayat 20 sampai ayat 22. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Ayat 22 perhatikan. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Amin. Jadi kalau gitu di mana sekarang? Jelas kalau Yesus masih di sorga dan dia berjanji akan datang kembali. Tapi apa yang dimaksud di sini? Sekarang kita melihat satu ayat saja. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Firman Allah jelas berkata, Yesus beserta dengan kita lewat apa? Roh kebenaran itu. Roh Kudus. Yesus sekarang tidak tampil dengan tubuh jasmani. Karena tubuh jasmaninya ada di sorga. Namun di dalam Roh Kudus, Rohnya menyertai saudara dan saya. Dia hadir di dalam kehidupan kita. Biarlah kita percaya sungguh. Makanya itu betapa pentingnya kita mempunyai hubungan yang erat dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus menyertai kita itu jelas. Karena saudara percaya kepada Yesus, saudara lahir baru, saudara dimeterai dengan Roh Kudus. Tapi tidak cukup itu. Kita harus dikatakan oleh firman Tuhan, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kita mohon benar-benar Roh Kudus itu dinyatakan dengan limpah di dalam kehidupan kita. Kita diurapi dengan Roh Kudus. Benar-benar kuasa Tuhan itu bekerja. Saya tutup dengan satu ayat. Matius 18 ayat yang ke-20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Saudara-saudara, percayalah, Yesus hadir bersama kita untuk menjawab segala kebutuhan saudara. Meskipun belum melihat, tetapi kita mau percaya Tuhan memberkati kita semua.